Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak Soli dan Soliha kelas 4, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Arti doakan selalu untuk kakak-kakak semuanya, semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kakak-kakak Soli dan Solihah, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, terlebih dahulu kita baca doa dulu yuk. Kita baca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kakak-kakak Soli dan Solihah kelas 4, jumpa lagi di pembelajaran hari ini. Kita hari ini akan belajar yaitu tematik muatan bahasa Indonesia, tema 7 subtema 2. Yang akan kita pelajari untuk hari ini, kita akan mengulang materinya minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang mencari arti kata sulit dalam non-fiksi dan mencari informasi dari cerita yang sudah kita baca. Poin pertama adalah menjelaskan arti kata sulit dalam non-fiksi. Untuk mencari kata sulit dalam non-fiksi, kakak harus membaca teks tersebut terlebih dahulu. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Kakak-kakak semuanya, kemarin Bu Arti sudah menjelaskan untuk mencari arti kata-kata sulit dalam bahasa Indonesia, kita harus mencarinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disingkat dengan KBBI. Kalau kakak-kakak tidak punya, boleh mencari lewat situs online. Baik, kakak-kakak semuanya, ayo simaklah paragraf berikut ini. Kita cari bersama-sama kata sulit dalam teks tersebut. Di sini Bu Arti sudah memberikan contoh suatu paragraf. Yang pertama yaitu paragrafnya, di Jalan Airlangga, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terdapat sebuah tempat bernama Taman Budaya. Taman ini dibangun untuk memperkenalkan budaya di seluruh Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat sekitar atau wisatawan lokal dan asing. Taman budaya ini didirikan pada tanggal 23 April 1991 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Bangunan yang terdapat di Taman Budaya ini rata-rata berciri khas rumah adat Nusa Tenggara Barat. Kakak-kakak semuanya, perhatikan dalam paragraf ini. Bu Arti sudah memberikan tanda berwarna hitam. Berarti di sini kata-kata sulit yang harus kita cari di dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, Kak. Arti kata-kata sulit tersebut sudah Bu Arti pindahkan di sini. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama tadi adalah wisatawan, dan yang kedua yaitu lahan, dan yang ketiga yaitu khas. Kita cari di sini arti yang kita dapat kesulitan kita cari di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disingkat dengan KBBI. Kalau kakak-kakak tidak punya, kakak boleh silakan cari di situs online KBBI. Yang pertama yaitu wisatawan. Di sini artinya adalah orang yang berwisata atau turis. Yang kedua adalah lahan. Lahan itu artinya adalah tanah terbuka atau tanah garapan. Dan yang ketiga yaitu khas. Khas itu artinya adalah khusus atau teristimewa.
Ya baik kakak-kakak semuanya, tadi adalah salah satu contoh mencari kata sulit dalam teks non-fiksi. Selanjutnya materinya kita lanjut, yaitu kita akan menemukan informasi baru dalam teks. Saat membaca, kamu perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi baru dalam suatu teks. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Jadi, kakak untuk membaca teks agar bisa menemukan informasi baru, kakak harus membaca cerita tersebut dari awal sampai selesai. Terus yang kedua yaitu rumuskan pertanyaan dengan konsep adik simbah yang kepanjangan dari A yang disebut dengan apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan ba yaitu bagaimana. Yang ketiga yaitu temukan jawaban dari pertanyaan yang sudah dirumuskan. Dan yang terakhir adalah lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Kakak-kakak semuanya, kita lihat salah satu contoh. Berarti akan memberikan contoh sebuah paragraf non-fiksi, kemudian kita baca bersama-sama, kemudian kita akan cari informasi yang baru dan informasi yang sudah kita ketahui. Baik kakak, kita lihat ya, di sini ada sebuah paragraf yang berjudul Suku Manggarai. Suku Manggarai merupakan suku yang tinggal di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Kampung ini terletak di lembah sebelah barat daya kota Runteng. Kampung Wairebo dikenal sebagai salah satu tujuan wisata. Setelah membaca teks tersebut, pasti kakak-kakak semuanya sudah menemukan ya informasi cerita barunya. Ya, sebelum membaca biasanya kita sudah mengetahui dulu tentang cerita suku Manggarai. Di sini sudah dijelaskan ya. Di sini ada yang pertama ada tabel, yaitu pertamanya informasi yang sudah diketahui sebelum membaca teks. Terus kemudian tabel satunya yaitu informasi yang sudah diketahui setelah membaca teks. Yang pertama, sebelum membaca teks yaitu yang pertama, suku Manggarai merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Terus kemudian setelah membaca teks tersebut, akhirnya kita menemukan informasi yang ada di teks tersebut. Di sini contohnya yaitu suku Manggarai terletak di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Baik, kakak-kakak Soli dan Soliha semua, tadi adalah materi yang sudah Bu Arti jelaskan. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya paham semua ya, Kak. Ya, di sini Bu Arti akan memberikan tugas. Di sini sudah Bu Arti share tugasnya yaitu bagi kakak yang punya buku 4G, silahkan boleh lihat di halaman 63. Bagi yang tidak, boleh membaca langsung dari sini ya, Kak. Kakak baca dulu cerita teks tersebut, barulah kakak menjawab tugas yang sudah Ibu berikan. Kakak-kakak Soli dan Soliha semuanya, di sini sudah Bu Arti berikan tugasnya. Yang pertama yaitu kerjakan tugas di bawah ini sesuai teks yang ada tersebut, yaitu yang berjudul Rumah Gadang, Rumah Adat Suku Minangkabau. Di sini Bu Arti sudah memberikan salah satu contoh ya. Di sini udah Bu Arti kasih contoh yaitu kata-kata sulit. Setelah membaca itu, Bu Arti sudah menemukan kata sulitnya. Yang pertama yaitu tradisional. Setelah itu kita cari artinya. Kemudian ketemu yaitu tradisional artinya sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan kebiasaan yang ada secara turun-menurun. Jadi kakak
Kakak lanjutkan nomor 2 dan nomor 3. Kakak silahkan cari kata sulit yang menurut kakak sulit ya. Kemudian cari di Kamus Bahasa Indonesianya ya. Terus tugas yang kedua yaitu mencari informasi setelah membaca teks. Di sini ada 2 kotak. Yang pertama yaitu informasi yang sudah diketahui sebelum membaca teks dan informasi yang sudah diketahui sesudah membaca teks tersebut. Ya, di sini sudah buat kasih contoh ya. Satu contoh yaitu yang pertama, rumah gadang merupakan salah satu rumah adat di Indonesia. Jadi, Kakak sebelum membaca teks tersebut kita sudah tahu bahwa rumah gadang itu adalah salah satu contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, setelah membaca teks barulah kita tahu bahwa rumah adat suku Minangkabau itu adalah namanya rumah gadang. Jadi nomor 2 dan nomor 3 silahkan kakak kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini sudah selesai. Semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang lain. Amin ya robbal alamin. Bu Arti ucapkan terima kasih banyak untuk kakak-kakak semuanya. Selalu dan Bu Arti selalu berpesan jangan lupa selalu jaga kesehatannya, rajin belajar, jaga sholat 5 waktunya dan banyak murojaah. Bu Arti akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.